Masa nggak jadi? Ya udah nggak usah terlalu. Lagi nama saya Dr. Dika, saya adalah seorang dokter spesialis kedokteran olahraga (SPKO) ya, dan happy banget karena bisa diajak untuk bisa join ya di Eko Runfest. Seru banget ya tadi kalau dengar-dengar sampai ada 14 artis ya. Meskipun saya bingung kenapa ada Juicy Lucy, Pak. Takutnya ntar orang udah mana keringat ngucur, air mata ngucur juga, Pak. Itu Juicy Lucy kan lagunya melo semua. Kenapa nggak ada Bernadia sekalian, Pak? Biar sekalian nambah ngucur. Jadi teman-teman, kalau kita bicara dari segi resiko ya tadi ya, bagian ini ya. Resiko orang untuk lari itu sebenarnya bisa kita kategorikan jadi dua. Ya, pertama yang melibatkan sistem gerak dia, ototnya, tendonnya, sendinya gitu kan. Yang memang seringnya dalam bentuk kalau nggak kram. Ini mungkin Taseli juga sering lihat ya kalau kita lagi event lari tuh. Saya sebagai dokter yang sering bertugas di event lari sebagai medical director, itu udah kenyang banget ngeliat orang kram pas lagi lari. Udah banyak banget gitu kan. Karena memang dari angka statistik pun paling banyak itu adalah kram otot. Ya. Terus juga kemudian juga ada lagi yang tendonnya radang lah karena larinya terlalu maksa apa segala macam. Cuman kalau kita bicaranya cedera atau kram, itu kan pahit-pahitnya adalah itu orang paling pelarinya pulang pincang. Nah, ada lagi yang kedua yang lebih ngeri adalah kalau sudah melibatkan jantung gitu kan, atau heat stroke juga bisa. Itu bicara bukan pulang pincang, bicara pulang atau nggak pulang gitu. Itu yang kita mesti emang agak-agak bener-bener waspadai banget ya. Tepat-tepat tadi kalau kita bicara sekarang, banyak sekali kita lihat orang-orang yang lari kemudian dia kolaps ya, apalagi sekarang juga kalau kita bicara dari segi cuaca ya Pak Tio ya, cuaca juga itu harus diwaspadai sekali di dalam event lari karena banyak orang yang lari di bawah panas itu akhirnya kena heat stroke ya. Itu heat stroke yang kita sekarang lagi kita perhatikan, apalagi event lari yang memang di Jakarta ya, Jakarta kan lagi panas banget. Itu kalau misalnya orangnya larinya kurang minum ya kan, kemudian juga mungkin dia menggunakan pakaian yang kurang baik, yang apa namanya kurang melepas panas, itu bisa banget kena heat stroke. Dan ini sama juga ngomonginnya nyawa nih heat stroke itu. Belum bicara ada juga yang karena henti jantung. Jadi memang kita sebagai seorang pelari dan juga sebagai organizer ya Pak Tio ya, Pak Fajar, bicara mempersiapkan event lari, kita harus mengantisipasi itu semua. Jadi bukan cuma ngomongin cedera doang, tapi yang lebih fatal juga. Ya. Tapi mungkin sebelum ikutan event lari seperti yang ini, apalagi mungkin tadi terpacu gitu ya, semuanya berlari, wah pengen ikutan nih gitu kan. Betul. Tapi kita harus juga tahu ya kesehatan kita Banget. kayak gini sekarang tuh seperti apa. Gimana sih Mas pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti event-event kayak gini? Iya, jadi tadi memang kalau kita bicara cedera ya memang kita bisa ngelihat nih bagaimana fungsi gerak kita, ototnya punya masalah apa enggak, tight atau enggak, itu bisa. Cuma sekali lagi tadi kalau saya bicara tadi pelari kan makin banyak ya Pak Tio ya. Sampai ini pun ada 12.000 dan tadi Pak Tio sempat bilang tuh di awal kalau ke GBK tuh udah kayak cendol ya. Ada cincaunya lagi Mas. Nggak jadi lari itu ya. Iya. Jadi yang perlu banget sekarang saya pastikan aman, sebenarnya saran saya buat para pelari semua adalah cek dulu yang pasti sebelum kita ngomongin kakinya apa segala. Jantungnya aman apa enggak itu dulu. Karena begini, ini mungkin penting untuk disampaikan. Kalau ada orang yang kemudian, ini kita bicara worst case-nya rekan-rekan ya, kita tidak berharap ini kejadian. Tapi kalau kita bicara worst case dari dunia lari saat lagi event, itu adalah adanya henti jantung. Sampai bisa dibilang diberitakan fatal gitu kan. Nah, yang namanya orang sehat, kalau jantungnya normal tuh nggak mungkin dia kolaps meninggal. Jadi yang namanya orang kalau misalnya sampai dia kemudian diberitakan misalnya meninggal gitu kan akibat dia lari, atau bukan lari doang sih, olahraga banyak kan ya, sepeda juga banyak apa segala macam, itu insya Allah sebenarnya udah ada penyakit jantungnya. Cuman dia nggak nyadar. Jadi memang sebenarnya dengan kita melakukan pemeriksaan kesehatan, itu kita bisa tahu, bisa terdeteksi. Jadi kalau kita bicara kita punya bom waktu dalam tubuh kita, itu bom waktu bisa ketahuan sebenarnya. Dengan pemeriksaan simpel kayak EKG, itu kan dipasangin kabel apa segala macam. Terus dengan pemeriksaan fisik sederhana, bahkan ditempel stetoskop, itu kadang tuh udah bisa ketahuan, oh orang ini tuh jantungnya nggak normal nih. Dan kalau kita pakai buat lari tanpa dia ketahui, dia main ugal-ugalan gitu kan, main pes ngebut apa segala macam, tambah kurang minum lagi. Nah ini yang kemudian akan meledak nih bom gitu. Jadi penting apa enggak? Ya penting banget justru. Karena kita dengan itu bisa tahu, oke, berarti gue mungkin tidak sesehat itu. Karena memang kadang-kadang Mbak Kenny dan teman-teman semua, ada beberapa kondisi jantung yang dia tuh gejalanya agak samar-samar, gak jelas. Kayak apa tuh dok? Jadi contoh misalnya kayak sering, aduh kok dadanya nggak enak ya gitu. Apalagi orang Indonesia, mohon maaf nih saya perhatiin, sering banget kalau dada nggak enak, aduh, paling angin.
nyalain angin gitu. Paling ini kah kurang tidur atau apa. Padahal itu adalah gejala awal dari sumbatan pembuluh jantung. Nah ini yang kadang-kadang akhirnya didiemin, tambah nutup, akhirnya malah jadi kemudian jadi serangan gitu, serangan jantung. Yang sebenarnya kalau kita tarik nih ke belakang-belakang itu, kalau dia EKG aja kelihatan, ketahuan gitu. Makanya kenapa penting banget makanya untuk kita bisa cek kesehatan. Apalagi untuk first timer gitu ya, yang baru coba-coba gitu kan. Saya selama ini bertugas sebagai medical director, kita kan seringkali mikir, oh nih korban bakal banyak dari yang maraton atau dari yang half maraton. Enggak rupanya. Saya pernah bikin acara gitu ya, kebetulan memang rutenya agak beda nih, yang 5K-nya ke kiri, yang 10K sama half marathon ke kanan. Saya pikir yang di 5K waktu itu awal-awal tuh, paling 5K berapa sih yang ke tenda medis gitu kan. Saya lebih fokus di tenda yang 21, yang half marathon. Ternyata semua pasien itu numpuk di 5K. Kenapa? Karena banyak banget orang-orang yang nggak siap lari di pas lari. Betul. Sama bosnya kadang-kadang gitu kan, temenin gue ya lari ya gitu, siap bos gitu kan, nggak bisa nolak. Alhasil apa? Akhirnya dia lari dalam kondisi dia tidak siap lari. Termasuk tadi tuh ngomongin jantungnya ternyata nggak sehat-sehat banget. Ada riwayat pernah pasang ring misalnya contoh gitu kan, cuman ya udah di pas lari, akhirnya apa? Kumat. Jadi memang bener banget tuh, nggak cuma dulu kita lihat tuh, yang half marathon, saya makan cuma 5K doang. Nggak doang, 5 kilo tuh jauh loh lumayan. Dan kalau Kenny lihat tuh yang half marathon gitu ya, mulai dari 10K sama half marathon. Teseli atau Teseli udah sempet nyampein banyak ya, Teseli ya. Artinya memang tadi kita bicara dari segi persiapan, apa sih yang mesti dikerjakan. Pertama kalau saya, pastikan keterlatihannya emang udah cukup gitu. Artinya kita pengen orang yang half marathon yang emang sudah ready untuk ikut half marathon. Ya. Jadi memang pastikan memang tubuh kita cukup terlatih untuk mengikuti event itu. Kalau memang belum terlalu terlatih tapi udah kadung ikutan, udah beli slot gitu misalnya gitu kan, udah susah war gitu kan, masa nggak jadi? Ya udah nggak usah terlalu ngoyo gitu, nggak usah terlalu ngotot untuk ikut tadi pace ngebut gitu kan, nggak usah, santai aja, yang penting finish. Nah terus kemudian juga, tadi tidur juga jangan sampai kurang, karena biar gimana pun yang namanya tidur itu sangat mempengaruhi performance dan juga kesehatan. Jadi kalau kita sampai kurang tidur, itu resiko untuk kena masalah juga makin nambah. Terus carbo loading ya, ini juga carbo loading sedikit banyak ngaruh nih Mbak Kenny, karena banyak orang juga masih salah kaprah gitu. Carbo loading adalah makan-makan seru H-1. Ini bukan carbo loading, ini lebih ke arah hajatan. Syukuran biar selamat finishnya. Jadi kalau kita bicara carbo loading itu ada hitungannya. 3-4 hari sebelum itu dengan karbo yang terukur. Ya, ada hitungan 8-9 gram per kilogram, itu banyak lah. Jadi bisa dibilang nggak asal makan gitu. Belum juga kita bicara tadi proteinnya juga jangan sampai kurang, tadi Teseli sempat sebut ya. Terus juga gini, hindari menggunakan sesuatu yang baru saat lagi race. Sebenarnya itu juga merupakan suatu anjuran. Makanya kenapa sebenarnya Pak Tio, kalau saya nyaranin teman-teman runners, kan tuh jersey tadi itu kan udah dikasih sebelum hari H dong, ya kan. Makanya kenapa kalau bisa coba dulu gitu. Jadi kita bisa menggunakan pakaian dan juga sepatu segala macam yang memang sudah terbukti cocok sama kita. Termasuk ngomongin dari soal pakai energy gel gitu kan. Kemudian juga misalnya apalagi pokoknya banyaklah hal-hal yang memang mungkin dikerjakan, jangan sampai baru dilakukan pas lagi hari itu. Tapi udah dicobakan sebelumnya. Kayak gitu sih. Terus juga penting banget tadi buat yang heat stroke ya terutama ya. Heat stroke itu terjadi seringnya karena orang dehidrasi. Jadi pastikan saat lagi race jangan sampai kurang minum. Itu sangat penting ya. Dan minumnya kalau bisa memang air dingin ya. Kita sarankan air dingin karena yang terbaik buat tubuh saat olahraga adalah air dingin. Jadi kalau ada kalau gitu. Kalau dari saya sebagai orang yang bergerak di bidang lingkungan, Mas, sebenarnya kalau misalkan kita membawa orang-orang atau public figure yang berada di bubble sustainability atau green